Saya bangga saudara, di tempat ini memang gereja ini tempat untuk kita dilatih. Namanya tentara-tentara Kristus yang militan dan perkasa. Jadi saudara kalau mengucapkan militan, jangan militan aja, juga perkasa. Amin. Karena kita semua dibuat jadi militan. Ada militan karena ada keperkasaan. Bahwa kita semua oleh Roh Kudus dibuat menjadi perkasa. Menjadi militan di dalam mengikut Tuhan. Karena kenapa saya katakan militan dan perkasa? Sebab saudara kita dipanggil, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi perkasa dan militan. Nah, kenapa ada militan dan perkasa? Yaitu kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan hidup setiap hari. Siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan. Amin. Ya, tiba-tiba ada perubahan. Siapa sangka saudara, hampir sudah 2 tahun kita diberangus. Iya kan? Itu namanya perubahan. Tapi saya bersyukur tidak ada yang stres di dalam gereja kita. Ya, ada yang stres membawa kiri kanan, digini-giniin. Tapi kita semua karena dikendalikan oleh roh keperkasaan, oleh roh militan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Nah, saudara yang kekasih, untuk itu kenapa kita dikatakan militan dan perkasa? Kita peroleh militan, kita peroleh keperkasaan itu tidak hanya 1 hari langsung bim salah bim jadi, enggak saudara. Tapi latihan setiap hari melalui Yeremia pasal 33 ayat 3. Yeremia pasal 33 ayat 3. Ya, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Amin. Nah, saudara yang kekasih, kita dibuat perkasa, kita dibuat militan oleh perseruan kita kepada Tuhan. Coba dari awal, berserulah. Saudara yang kekasih, kalau kita mau perkasa, jangan sampai kita ini malas berdoa. Jangan sampai kita ini sudah ogah-ogahan berdoa. Nanti saya akan jelaskan, ini pelajaran dasar. Tapi Roh Kudus ingatkan kepada saya. Saudara mungkin sudah ada yang mulai, doa lagi. Menara doa, aduh. Saudara yang kekasih, itu iblis akan mempengaruhi. Ya, udah dikipasi matanya, mau doa langsung bruk. Ya, saudara yang kekasih, ini iblis yang selalu mau. Nah, iblis lagi. Ya, saudara, satu kali waktu saya mendengar konferensi iblis. Ya, konferensi iblis. Dia berkata begini, aku mau datang kepada Tuhan, mau datang kepada Bapa. Aku mau pensiun dini. Soalnya orang-orang Kristen itu ya, dia malas berdoa, mengantuk, katanya saya lagi yang salah. Ya, orang Kristen malas baca Alkitab, saya lagi yang salah. Padahal mereka sendiri yang malas. Kok saya? Jadi saya mau ngomong sama Tuhan, aku mau pensiun dini. Saya pikir waktu hamba Tuhan membuat contoh ini, saya pikir cepat-cepat engkau iblis pensiun. Iya toh? Nah, saudara yang kekasih, saya kembali kepada Alkitab kita. Berserulah kepadaku. Jadi pada waktu kita sudah mulai redup-redup doanya, walaupun kita sudah diingatkan, ayo doa untuk keluargamu di Indonesia, untuk tetanggamu, untuk bangsamu. Nah, saudara yang kekasih, mulai redup. Nah, langsung saja berseru. Ya, berseru, tolong aku Roh Kudus, aku mau berdoa, aku mau sungguh-sungguh berdoa. Saudara, pada waktu saya masih buka persekutuan doa di rumah di Surabaya, ada seorang hamba Tuhan senior yang sudah pulang ke rumah Bapa. Itu khotbah di rumah, dia berkata, orang Kristen itu jangan bernafas tanpa berdoa. Saya pikir si
Om ini kok ngajari kita malas ya, malas kerja maksudnya. Nah saudara, setelah selesai, waktu sedang bincang-bincang makan, saya bilang, Om, kok bisa kok ngomong jangan jangan bernafas tanpa berdoa. 24 jam lagi. Jadi kita orang Kristen enggak usah kerja dong. Nah ini salah Nelly. Ini pengertian doa itu salah. Memang ada saat teduh. Nah saat teduh itu kita duduk diam, kita menerima inspirasi daripada Tuhan dengan membaca Alkitab, memuji, menyembah Dia. Itu memang harus. Ya setiap pagi bangun kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya, menerima firman-Nya. Nah saudara, tapi berdoa dikatakan nafas, kadang soalnya kita dari sekolah minggu sudah ngomong tutup mata. Tutup mata, ada nyanyikan tutup mata, angkat tangan, terus berdoa. Nah lalu pengertian itu terbawa sampai kita besar, sampai kita juga sudah tua bangka dibawa itu ya. Jadi kalau kalau berdoa itu tutup mata. Nah lalu saudara yang kekasih, saya diberi pengertian. Berdoa itu baik waktu masak, waktu kita sedang mandi, kita sedang ke pasar, itu terus kita berdoa. Supaya apa? Tuhan memberikan perlindungan, jadi kita connect terus kepada Tuhan. Hati kita jangan ngomel saudara. Kalau ngomel nanti di jalan ketemu polisi, saudara ngomel-ngomel langsung ditangkap, dibawa ke ini. Tapi di hati kita. Ya di hati kita, tuntun aku Roh Kudus, tuntun aku. Nah saudara yang kekasih, ada seorang hamba Tuhan yang kami, itu buah sulung saya memenangkan orang seberang. Ya, orang ini taat, keturunan Pakistan saudara. Ya, ibunya orang Jogja. Nah saya giat terus berdoa untuk dia, doa puasa. Karena istrinya itu orang Kristen. Tapi istrinya itu ya orang Kristen biasa, nggak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya. Waktu sudah ketemu dengan saya, menjadi sahabat saya lalu tanya dia. Sekarang sudah almarhum dan almarhumah, ya dua-duanya. Saya bilang, kamu kok, saya juga baru lahir baru. Nah waktu lahir baru saudara ya sampai sekarang menggebu-gebu karena sudah tahu tujuan Tuhan dalam hidup saya. Ya lalu saya bilang sama dia, ayo kita berdoa, saya mau berdoa puasa untuk suamimu. Nah waktu itu kami masih sama-sama di gereja lama. Tapi saya sudah suka jajan seperti gereja ini saudara. Nah lalu dia bilang, ngapain doa puasa Nel? Loh kita doa puasa supaya suamimu itu ikut Tuhan Yesus. Udahlah semua agama sama. Lalu saya bilang sama dia, enggak. Saya dulu memang juga pengertiannya semua agama sama. Tetapi saya mau katakan, hanya di dalam Yesus Kristus kita masuk ke surga. Saya bilang terserah, dia bilang aku enggak kuat berdoa puasa. Aku biasanya bangun pagi sudah tersedia makan ini dan itu saudara. Jadi saya bilang oke, enggak apa-apa. Tuhan taruh beban itu dalam hatiku. Nah, saudara, doa kita waktu kita berseru kepada Tuhan, itu Tuhan janji, aku akan menjawab engkau. Amin. Nah saudara, dijawablah Tuhan, memang enggak langsung bim salabim. Tetapi saudara, pada waktu itu saya dibikin kaget sama dia. Kalau saya cerita semua sampai malam enggak selesai. Nah, saya dibikin kaget, waktu itu ada anggota persekutuan doa kami pindah rumah. Nah lalu kemudian dia minta suami saya bawa firman dan kami pergi satu persekutuan doa ini dibawa ke rumah dia untuk kita ibadah di sana, ucapan syukur. Nah pada waktu sedang puji-pujian. Nah waktu mau masuk, biasanya suaminya ini cuma ngantar sampai ngantar, nanti dia jemput kami setelah selesai lagi. Dia enggak anti Kristen. Nah tetapi pada waktu itu, waktu saya turun saya bilang terima kasih ya. Terus dia bilang enggak, aku mau ikut kok. Oh ya ikut. Enggak boleh. Bukan enggak boleh, boleh aja. Ayo silakan. Nah sudah puji-pujian saudara, waktu puji-pujian saya lalu dia selesai ada waktu kesaksian. Nomor 1 dia
tunjuk tangan. Saya mau bersaksi. Hah? Kaget saudara. Saudara, Tuhan itu membuat kita terkagum-kagum. Amin. Kalau kita berseru kepada Dia. Nah, saudara yang kekasih, lalu dia bersaksi begini. Puji Tuhan. Karena ada orang yang bertalu-talu kepada Tuhan, yang berdoa untuk saya. Bahkan saya mendengar orang ini doa puasa untuk saya, supaya saya ini selamat. Padahal saya ini keturunan Pakistan, saya ini taat agama, taat doa, taat pokoknya semua yang ada di dalam agama lama saya lakukan semua. Dan kemudian sekarang dia ngomong sama istrinya, dia suka panggil istrinya darling. Dan sekarang dia bilang gini, yang paling saya cintai nomor 1 adalah Tuhan Yesus. Nomor dua adalah Bobby dan Nelly. Dan yang ketiga adalah kamu ya darling, jangan marah ya katanya. Karena 2 orang ini, saya tahu itu sampai saya pernah sembunyi, saya ini. Tapi orang 2 ini gigih untuk terus berseru kepada Tuhan supaya saya diselamatkan. Dan dia berkata kepada saya begini, Bobby dan Nelly, aku sudah baptis. Ini kejutan untuk kalian berdua. Tepuk tangan dong untuk Tuhan Yesus, amin. Ini kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab. Saudara, kalau ini saudara sedang berseru kepada Tuhan untuk keluargamu, setaat apapun juga, saudara, Tuhan berjanji, Tuhan akan menjawab saudara dan saya, terutama keselamatan keluargamu, suamimu, anakmu, mertuamu, orang tuamu. Jangan lemah. Jangan bosan, terus setiap hari berseru kepada Tuhan. Pasti Tuhan menjawab, dia sedang menunggu kita untuk berseru dengan sungguh-sungguh supaya keluarga kita diselamatkan. Amin. Saya punya keluarga dari pihak mami saya sudah Kristen semua, tapi yaitu Kristen KTP. Ya, keluarga saya dari pihak papi saya masih sangat sedikit, tapi saya bersyukur saudara. Saya terus berdoa untuk keluarga dari pihak papi saya. Tiba-tiba saya ketemu dengan salah satu anak kakak sepupu saya. Dia bertemu dengan saya, dia berkata, Shalom Kuku Nelly. Saya dipanggil karena itu dari pihak papi saya. Dia berkata, puji Tuhan, saya sudah ditangkap Tuhan. Kita perlu, Kuku Nelly dengan saya, kita bersepakat. Nah 2 orang daripadamu sepakat, Tuhan akan menjawab. Nah saudara, singkat cerita sekarang saya tahu. Sekarang saya ketemu dengan di dalam Facebook, saya punya teman ulang tahun. Dan ini tahu menjawab selamat ulang tahun kepada teman saya ini. Lalu teman saya ini bilang, Lonel di Australia. Lonel, si ini itu ponaanmu katanya ya. Itu dia bilang ini orang kuku saya. Tahu enggak Nelly, orang ini sudah jadi pendeta. Saya pernah beribadah di gereja dia dan dia jadi pendeta saya. Amin. Amin. Saudara, kalau kita berseru untuk keluarga kita, yang penting keselamatan mereka. Saudara, Tuhan berjanji, aku akan menjawab engkau. Amin. Dia bukan cuma mendengar. Kalau mendengar itu semua agama bisa. Tapi yang menjadi pertanyaan, Tuhan menjawabkah kepada kita? Saudara ini ya, tunggu saudara terus. Saya terus setiap hari sih saudara. Saya pergi ke pasar, saya ingat kemana. Saya ingat keluarga dari papi saya berseru kepada Tuhan. Jawablah aku Tuhan, supaya semua keluargaku, keluarga baik dari papiku, mamiku, semua diselamatkan. Dari mertuaku juga. Dan saudara, saya bersyukur ternyata pihak keluarga suamiku lebih dahulu semua diselamatkan. Amin. Gak peduli waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Tapi kewajiban kita adalah berseru. Berseru untuk supaya mereka semua diselamatkan. Saudara harus tahu,
hatinya Bapa di surga itu tidak ingin ya ciptaannya itu masuk neraka. Cuman karena iblis sudah mempengaruhi Adam dan Hawa, maka diturunkanlah Tuhan Yesus dan melalui Roh Kudus membuat kita giat di dalam berseru kepada Tuhan sehingga keluarga kita diselamatkan. Bapa di surga sedang menunggu kita supaya kita berseru, keluarga kita diselamatkan. Amin. Jadi itu sebabnya saudara jangan bosan berdoa. Nah, kita lihat sebentar Tuhan Yesus menjadi model kita. Dialah Tuhan yang luar biasa. Sebelum meninggalkan dunia ini, Dia berikan kepada kita contoh, teladan. Ya, saudara banyak sekali tapi saya akan tunjukkan dua hal. Yang pertama yaitu Markus pasal 1 ayat 35. Markus pasal 1 ayat 35, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan yang keras dan kurang dan amin. Nah saudara yang kekasih, begitu kita bangun pagi, berserulah lebih dulu, berdoalah lebih dulu. Dia ini contohnya saudara. Nah ini contoh di mana Tuhan Yesus akan pergi memberitakan Injil, akan pergi memberitakan kabar baik. Sebelum dia pergi, dia minta diisi dulu. Percaya waktu kita berdoa itu kita sedang diisi. Nanti saya lanjutkan saudara. Ya, waktu kita berdoa kita sedang diisi oleh kekuatan daripada Tuhan. Coba lihat di dalam Lukas pasal 21. Lukas pasal 21, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh. Oke, sampai sini dulu. Ya, di situ dikatakan berjaga-jagalah kadang-kadang. Kok melongo semua? Ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berseru. Berdoa itu adalah berseru supaya kamu beroleh. Nah, saudara, saya mau jelaskan ini lebih dulu. Saudara kalau berdoa percaya. Sementara saudara berdoa baik itu saudara sedang di kamar mandi, pergi pasar, sedang masak saudara. Di situ dikatakan kita akan memperoleh kekuatan. Amin. Sekali lagi kita memperoleh kekuatan. Jadi saudara kalau kita ingat ini, kita termotivasi oleh kekuatan ini. Saya sungguh amat percaya kita tidak akan pernah malas berdoa lagi. Kita tidak akan pernah lupa berseru kepada Tuhan. Sebab apa? Kita terlebih dahulu mendapat kekuatan. Ya, saudara, waktu kita berseru, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Untuk apa saudara? Ya, kita diberi kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan ternyata di Alkitab kita sudah kita diberitahukan, makanya jangan malas baca Alkitab. Di Alkitab sudah diberitahukan bahwa kita akan luput dari segala yang akan terjadi itu. Kalau kita berdoa, berseru dan kita mendapatkan kekuatan sehingga kita diluputkan. Ya, saudara yang kekasih, pada setahun lebih yang lalu, tepatnya bulan Februari. Saudara anak saya sungguh mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab bulan Maret itu awal kami sudah janjian dengan teman kami yang buah sulung saya tadi itu. Saudara yang kekasih untuk
bersama-sama ke Bandung karena mereka memang di Bandung. Nah biasanya kalau kami diundang pelayanan di Bandung itu dia yang membawa kami dari SICC saudara. Nah kemudian saya Januari pergi nengok anak saya di Australia. Pulang dari Australia suami saya ke Indonesia, saya ke Hong Kong. Karena di Hong Kong ndak ada orang, Kak Feli waktu itu libur, cuti saudara. Dan apa yang terjadi, singkat cerita, papi pulang dari Indonesia bulan Februari itu, saudara pagi mendarat di Hong Kong, siang mendarat di Rutonji, ya di rumah sakit. Nah, memang seolah-olah bikin kaget, seolah-olah ini kenapa kok bisa terjadi begitu. Tapi puji Tuhan saya ini sejak lahir baru segala apa yang terjadi saya enggak pernah bertanya, saya enggak pernah bersungut-sungut, saya enggak pernah berkata begini. Aku tuh sudah buang-buang diriku ke Hong Kong demi Engkau loh Tuhan. Aku sudah ngomel. Enggak saudara, saya cuma berkata begini, makasih Tuhan. Ya, buat aku mengerti, aku berseru, beritahukanlah kepadaku apa yang engkau sedang kerjakan melalui peristiwa ini. Karena saya terus hari Rabu dia mendarat pagi, sesudah makan siang jam 1 dijemput ambulans. Nah saudara yang kekasih, pada waktu itu saya selesai makan saya lihat papi kok gelisah. Nelpon Alfa nggak dijawab di WA. Saya bilang, kamu telepon siapa? Telepon Alfa. Kamu kenapa? Tolong deh kamu yang telepon. Siapa tahu dia bisa buka. Saya sedang begini. Nah saudara saya lalu kemudian WA dulu. Alfa tolong telepon penting papi dalam keadaan sakit. Alfa kalau sudah bilang sakit baru dibuka saudara, saya ditelepon. Kenapa mami? Wah, dia ada di belakang, mana dia? Nah saudara yang kekasih, dia bilang kenapa mami? Nih kamu ngomong sendiri sama papi ya. Lalu setelah ngomong dengan papi, dia akhirnya cepat panggilkan ambulans. Ya 999, langsung saya oke. Terus saya bilang, mami kalau sudah kasih saya kabar ya. Iya saya bilang. Tapi dibuka loh ya, saya bilang gitu. Karena maklum orang sibuk saudara ya. Saya tidak mempersalahkan juga. Tapi saya mengucap syukur Alfa kirim, Tuhan kirim Alfa ke kita. Saudara menolong kita semua. Itu sebabnya saudara perlu sepakat berdoa. Supaya bakal istrinya mau dibawa ke Hong Kong. Dan dia dapat pekerjaan di Hong Kong. Amin. Iya. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kemudian singkat cerita maka Bapak Gembala nginaplah di Rutonji 5 hari. Dan setelah itu saya berseru. Saya berdoa, Tuhan apa yang engkau mau dari setiap ini. Nah saudara ucuk-ucuk. Yang teman saya yang ini yang akan membawa ke Bandung. Terus kirim foto yang sedih. Terus saya bilang, loh kenapa kamu muka sedih begini? Terus dia bilang gini, kenapa sih papi mami ndak jadi ke Bandung? Ya saya ndak ngomong papi sakit. Saya cuma ngomong gini, kami takut nanti dipikir kami yang membawa COVID ke Indonesia. Kamu ngerti ya, nanti kita akan ketemu di lain kesempatan. Dan apa yang terjadi saudara, singkat cerita, hari awal Maret itu saya bilang lain kesempatan. Karena kami jadwal awal Maret di Bandung. Saudara bagaimana cara Tuhan meluputkan, walaupun papi dimasukkan rumah sakit dulu. Karena Tuhan tuh tahu keberanian kami berdua itu kayak apa. Ya, jadi kita itu dimasukkan ke papi dimasukkan ke rumah sakit dulu dan untuk meluputkan kami. Nah, setelah itu saya papi pulang dari rumah sakit, lalu anaknya teman saya ini kirim berita. Tante tolong didoakan papaku masuk ke rumah sakit. Lah terus bagaimana? Terus dia bilang iya diduga COVID, diduga kena corona. Nah saudara saya WA ke papahnya, lalu dia bilang iya mami doakan ya, doakan saya. Oh iya beres pasti.
Nah, singkat cerita saudara, ternyata hari Sabtu, saya dengar kabar masih bisa hubungan hari Rabu. Hari Sabtu sudah innalillahi. Saudara ini, nah lalu kemudian setelah Sabtu lalu Jumat berikutnya, besoknya gembalanya, dia wakil gembala. Besoknya gembalanya juga innalillahi. Nah lalu lagi seru-serunya itu saudara. Nah kita gereja Pak Niko kasihan dihujani sama sama pendeta-pendeta di ini. Mana itu pendeta Niko sesat begini. Buktinya gembala-gembalanya, pendeta-pendetanya pada berguguran. Loh emangnya nyawanya mereka itu Pak Niko yang pegang. Iya toh, teman saya juga, Nel begini dan begitu. Saya cuma tanya. Saya mau tanya kamu. Nyawanya para pendeta-pendetanya Pak Niko itu pergi, apakah Pak Niko yang pegang nyawanya? Diam saudara. Saya bilang kamu jangan, dia enggak suka, teman saya tapi enggak suka dengan Pak Niko. Saya bilang kamu tuh tobat loh ya. Kamu mikir, apakah nyawanya nyawa mereka ini Pak Niko yang pegang? Kenapa mempersalahkan Pak Niko? Kalau mempersalahkan, salahkan yang punya nyawa. Ya enggak begitu sih Nelly. Lah iya kamu hanya berdasarkan sentimen pribadi kamu. Hati-hati loh, itu Pak Niko orang yang diurapi Tuhan loh. Hati-hati. Firman Tuhan berkata orang yang ini dengan orang yang diurapi Tuhan. Hati-hati kamu. Kalau dia punya salah kepada kamu, ampunilah dia. Apa sih salahnya dia kepada kamu? Ya enggak sih. Ya iya kamu benci karena apa kata orang, bahaya loh. Saya bilang gitu. Wah saya ngomelin karena teman dekat saudara. Nah saudara yang kekasih, itu cara Tuhan meluputkan kami supaya kami tidak kena COVID waktu ke Bandung saudara. Nah coba kalau kami pergi pasti kami akan kena COVID. Pulang ke Hong Kong bawa COVID. Nah akhirnya ya itulah cara Tuhan menjawab kami. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Amin. Sehingga masih diberi kesempatan untuk mendidik, membimbing saudara yang ada di GBI Hong Kong, China dan Rembang. Amin. Nah saudara kita sekarang, dan kamu dikatakan di sini yang selanjutnya saudara. Yang selanjutnya kita akan masuk ke Lukas pasal 21 ayat 36. Ya sudah ini, tolong dari awal. Nah saudara yang kekasih, kalau kita itu berdoa, tadi saya sudah ulang, kita akan diberi kekuatan untuk diluputkan dari semua yang akan terjadi di dalam dunia ini. Sehingga kita terus bisa bertahan menjadi miliknya Tuhan Yesus, amin. Nah lalu kemudian kita sekarang melihat saudara, Ibrani pasal 10 ayat yang ke-23 sampai 25. Ibrani pasal 10 ayat 23 sampai 25. Berkata demikian, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita sebab Ia yang menjanjikannya setia. Jadi kita perlu berpegang teguh. Ya itu sebabnya saya katakan militan dan perkasa. Kalau kita militan dan perkasa, kita pasti akan berteguh ya. Berteguh ya, pegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita kepada Dia. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah lalu kemudian ayat 20. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara yang kekasih, saya punya teman, saudara, ya.
Karena akar pahit dengan gereja, akar pahit dengan teman-temannya di gereja, maka dia keluar dari gereja enggak mau lagi beribadah. Ini melanggar firman. Firman yang dia langgar adalah Ibrani 10, 23, 25. Amin. Saudara yang kekasih, kita kan tidak mau dibilang melanggar firman kan? Halo? Kok sudah ada yang riup-riup? Masih pagi loh. Umat pemenang. Oh lupa. Sudah lupa. Umat pemenang. Saya cuma mau membangunkan saudara karena ini bukan HMC. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu kemudian Ibrani 10 ayat 36. Ibrani 10 ayat 36. 1, 2, 3. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukannya kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi saya bilang, ada teman saya yang akar pahit dengan temannya. Saya bilang sama dia, temanmu itu apakah itu Tuhanmu? Kan kamu dibawa ke gereja oleh Tuhan, bukan oleh temanmu itu. Ya bukan oleh pendeta. Pendeta itu bukan Tuhanmu kan? Saudara dan saya juga, kami berdua bukan Tuhan saudara kan? Halo? Itu sebabnya saudara, kalau kamu sedang diproses melalui temanmu ini, saudara jangan tinggalin gereja. Gereja itu miliknya Tuhan, bukan miliknya pendeta. Nah ini, saudara saya mau ngomong, kalau saudara meninggalkan gereja gara-gara kami berdua, enggak usah orang lain. Saudara, itu berarti kami ini Tuhanmu, salah besar. Itu berhala. Ya makanya saya terus tekankan, Yehezkiel 36 ayat yang ke-25 itu. Berhala-berhala masih ada dalam hidup kita kalau begitu. Itu sebabnya saudara yang kekasih, Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu sebabnya saudara, di dalam kita beribadah, kita perlu tekun. Nah tekun ini, kalau ada ujiannya, kalau tidak ada persoalannya, tidak dibilang tekun. Ya kan? Tapi kalau kita tetap walaupun silih berganti, angin topan apapun persoalannya datang. Nah waktu saudara lulus itulah yang namanya tekun. Tetap berseru, tetap berdoa kepada Tuhan, bukan berdoa kepada gembala, berdoa kepada penilai atau teman, bukan. Kita berseru kepada Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita, dan itulah yang dikatakan ketekunan. Amin. Nah, saudara itu perlu perhatikan baik-baik. Nah, saya mau simpulkan ya. Saya mau simpulkan dari Yeremia 33 sampai dengan Markus 1 ayat 35, Lukas 21 ayat 36, Ibrani 10 ayat 23 sampai 25 dan Ibrani 10 ayat 36. Saya akan simpulkan saudara. Pada waktu kita berseru, berdoa kepada Tuhan, maka itu kita akan, tadi saya sudah katakan, kita akan mendapatkan kekuatan. Itu menarik kekuatan yang sangat dahsyat. Untuk kita perlukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Itu kekuatan yang dahsyat yang kita perlukan di dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari. Untuk menghadapi perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita. Sebab sedetik, 2 detik, menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bawah sana. Tapi karena kita sudah menerima kekuatan yang dahsyat, maka kita tidak akan goyah. Apapun perubahannya, kita tahu Allah beserta kita. Amin. Nah, saudara yang kekasih,
pada waktu kita ya sedang memuji menyembah Tuhan di tempat ini dengan sukacita, saudara harus membayangkan kita bersukacita walaupun mungkin masih banyak keruwetan. Tapi kita makanya itu Tuhan kasih kita ada WL, singer, pemain musik untuk apa? Supaya telinga kita dikorekin oleh pemimpin pujian. Supaya mata kita bisa melihat puji-pujian. Dan itu yang membangkitkan sukacita kita di dalam kehidupan kita. Ya memang saya melihat saudara. Saya melihat, tidak apa-apa. Saya melihat saudara ada yang nyanyi, mari kita nyanyi sukacita. Wah pemimpin pujiannya sedang mompa. Ada yang cuma, wow. Gak selesai sih, gak selesai. Disuruh tepuk tangan. Tepuk tangan itu keluar bunyi saudara. Amin. Nah ini yang membuat kita bersukacita bersama-sama. Saat kita menyembah Tuhan, saat kita memuji Tuhan baik di kul. Saudara itulah yang akan membuat kita bersukacita bersama-sama. Nah persekutuan yang dengan manusia, sesama kita manusia. Itu tadi persekutuan atau berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Kita akan menarik kekuatan yang luar biasa buat kehidupan kita. Nah bagaimana dengan sesama kita? Itu sebabnya kenapa penulis Ibrani berkata jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena saudara yang kekasih itu adalah unity, itu adalah seni saling membangkitkan semangat di dalam kekristenan kita. Adalah sebuah perintah daripada Bapa di surga melalui Roh-Nya yang kudus yang harus kita taati. Karena Ibrani tadi berkata janganlah menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah. Amin. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan itu sekaligus menjadi hadiah. Saudara renungkan, saudara bangga bahwa kalian ada di dalam ruangan ini. Itu merupakan hadiah bagi kami berdua. Menjadi orang tua rohani kalian itu saudara, saya tidak mengukur. Kami berdua tidak mengukur pemberian melalui uang. Walaupun saudara-saudara memperhatikan saya dari hal-hal yang kecil. Tadi pagi sudah ada yang pada setor ini dan itu. Ada rompi, ada ini. Saudara itu hadiah. Tapi bagi saya, ya bukan menganggap remeh. Terima kasih, toce semua. Tapi yang lebih utama, kalian ini semua adalah hadiah bagi papi dan mami. Bangga enggak saudara? Bangga enggak menjadi hadiah bagi kami berdua dan bagi Tuhan Yesus. Demikian juga kami berdua adalah hadiah bagi saudara semua. Lemes. Hadiah apa? Setiap ada hari libur kita dikumpulin, kita disusulin. Hadiah apa? Oh ngomel-ngomel saudara. Karena yang ngomel itu belum tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya. Tapi kalau yang tahu tujuan Tuhan dalam hidupnya pasti bersukacita. Pasti senang. Karena akan berkata. Ya karena akan berkata, dahulunya aku cuma menjadi seorang Kristen yang ikut sana ikut sini. Dan sekarang aku bisa berdiri di mimbar seperti tadi. Walaupun pelekuk bacanya enggak apa-apa. Jangan kapok ya, maju terus. Ya, semua akan dididik. Tapi yang penting mau apa tidak. Itu pertanyaannya, respon apa tidak. Atau mau berkata ya aku begini-begini aja cukup puas. Yang penting aku sudah dihadirkan dalam di dalam hadirat Tuhan. Aku sudah puas. Saudara bukan cuma sampai di situ. Lebih daripada itu kita harus menjadi hadiah bagi jiwa-jiwa yang lain di dalam dunia ini. Amin. Silakan bangkit berdiri.